Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatuman, NIM 182934/2007, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas rangkuman dari materi 3, yaitu dampak IT dalam pembelajaran. Jadi, dampak IT dalam pembelajaran itu pergeseran dalam cara melakukan kegiatan. Nah, di sini pengaruh IT dalam kegiatan. Akses, kita memerlukan suatu seperti PC, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian IP-based network, di mana dia memerlukan suatu layanan seperti internet, di mana satelit, wireless, fiber, DSL, dan lain sebagainya. Kemudian di aplikasinya itu berbagai macam aplikasi seperti aplikasi VoIP, aplikasi e-commerce, game, education. Maka dampak itu sangat berpengaruh dalam kegiatan. Kemudian pengaruh IT dalam hal pendidikan, yakni pendidikan dapat dilakukan secara online, di mana pembelajaran ini bisa disebut dengan e-learning. E-learning adalah cara pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan media elektronik, internet, intranet, satelit, tab audio atau video, TV interaktif, CD-ROM interaktif untuk menyampaikan bahan ajar maupun interaksi antara siswa dan pengajar. Konsep e-learning, teacher controlled e-learning, di mana teacher ataupun guru selalu mengontrol saat pembelajaran. Seperti gambar di bawah sini, learning controlled learning agar siswa dapat diarahkan dalam proses pembelajaran. Bukan traditional physical classroom learning, bukan guru selalu menjelaskan di depan kelas. Ya, tetapi dari konsep learning ini dia mengubah tradisional learning atau dalam pembelajaran dalam kelas juga menjadi online learning atau pembelajaran secara daring, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Keuntungan e-learning. Yang pertama adalah mengurangi biaya perjalanan. Kedua, menghemat biaya pendidikan, infrastruktur, peralatan, dan buku-buku. Ketiga, adanya bantuan profesional secara online. Keempat, menghemat waktu proses belajar mengajar. Kelima, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Keenam, melatih pembelajaran lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi keuntungan e-learning ini itu sangat banyak, tetapi ada juga dampak kekurangan dari e-learning ini, teman-teman. Ini kekurangan dari e-learning. Yang pertama itu butuh usaha lebih dalam mempersiapkan pembelajaran. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan sisi pedagogi dari suatu materi. Dan yang ketiga, siswa perlu selalu dimotivasikan dan diorganisasikan. Kemudian beranjak pada metode pembelajaran e-learning memiliki 3 kunci penting, yaitu instruction, adanya arahan tugas yang jelas. Jadi e-learning tidak semena-mena melakukan pembelajaran online, tetapi ada 3 metode yang penting dilakukan oleh pengajar. Yang salah satunya itu instruction, adanya arahan. Kemudian yang kedua, interaksi, adanya saran untuk berkomunikasi siswa pengajar, siswa sumber lain. Dan yang ketiga, evaluasi, adanya kriteria keberhasilan baik siswa dan program. Jadi untuk para pengajar
ketika melakukan pembelajaran daring ataupun dengan e-learning harus memenuhi ketiga metode ini, sebab ketika satu metode saya tidak dipenuhi maka pembelajaran itu saya katakan tidak berjalan dengan baik ataupun tidak mencapai dengan kurikulum yang diinginkan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, yaitu e-learning versus distance e-learning. Distance e-learning yaitu sebuah pendidikan jarak jauh merupakan sebuah model pembelajaran yang terkendala waktu, tempat, dan sumber daya manusia melalui buku cetak, audio, video, komputer. Blended learning, suatu metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka dengan online. Pertemuan virtual antara guru dengan murid, mereka mungkin saja berada di dua dunia berbeda, namun bisa saling memberi feedback, bertanya atau menjawab. Semuanya dilakukan secara real time. Sebagian menyebutnya dengan long distance instructed learning, yang lain menyebutnya virtual instructor led training. Jadi blended learning ini kita dapat melakukan pembelajaran bahkan dari dunia berbeda pun, di mana kita dapat berinteraksi, saling sapa, saling melakukan umpan balik pertanyaan, dan saling melakukan umpan balik jawaban dengan lain sebagainya. Dan di sini juga di blended learning biasa orang menyebutnya dengan long distance instructed learning, ataupun dengan lain menyebutnya yaitu virtual instructor led training. Kemudian faktor yang perlu diperhatikan di e-learning itu, yang pertama kita harus memperhatikan fokus utamanya, yaitu adalah siswa. Siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran. Ketiga, siswa melakukan active learning. Jadi untuk menyukseskan pembelajaran e-learning ini, fokus utama kita sebagai pelajar yaitu pada siswa. Apakah siswa dia aktif dalam pembelajaran tersebut, kemudian apakah siswa sangat mandiri dan bertanggung jawab dalam pembelajaran tersebut dengan metode-metode yang telah kita pelajari tadi, yaitu 3 metode. Di sini faktor ini sangat erat kaitannya dengan metode yang telah kita jelaskan tadi, entah itu dari sisi si pembelajar ataupun di sisi pelajar. Jadi fokus pada siswanya, teman-teman. Nah, oke. Sampai sini dulu materi rangkuman kita. Sampai jumpa di materi rangkuman berikutnya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.